Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk malam hari ini. Dan saya tadi waktu masuk, wow, ternyata banyak di antara Bapak Ibu yang sungguh-sungguh menyadari anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Amin saudara. Ketika saya datang ke gereja, datang beribadah, datang melayani, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bukan untuk mendapatkan apapun, karena segalanya sudah diberikan Tuhan buat hidup saudara. Amin. Bukan untuk mencari sesuatu, karena saudara-saudara Tuhan menemukan saudara yang hilang, sehingga kita sekarang ada di dalam Dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang pribadi dan peran daripada Roh Kudus. Saya percaya bahwa kehidupan berjalan bersama dengan Kristus, dengan Tuhan, itu kehidupan yang harus terus membawa kita kepada pengenalan yang makin dalam. Yang setuju katakan amin. Sama seperti saudara ketika menikah, harusnya pernikahan menjadi sebuah perjalanan untuk Anda semakin kenal satu sama lain. Amin saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Bahwa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan Dia berkata bahwa aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu, tapi aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Bahkan Bapak Ibu, lewat Roh Kudus kita mengalami keintiman yang tak terpisahkan. Waktu Maria berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari kematian, dia mau peluk erat Yesus. Dia mau pegang Yesus. Tetapi Yesus berkata, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kenapa Maria ingin peluk Yesus dengan begitu erat? Karena dia nggak mau lagi kehilangan Yesus. Tetapi Yesus berkata, jangan. Aku harus pergi kepada Bapa. Dan murid-murid mungkin merasa kehilangan ya. Tetapi dia berkata ada penolong yang lain. Agustin de Hippo mengatakan demikian. Kau naik ke surga dari depan mata kami, dan kami berpaling dalam duka. Murid-murid kehilangan. Pasti mereka berduka cita saudara-saudara. Hanya untuk bertemu denganmu di dalam hati kami. Amin saudara. Saya ulang ya. Kau naik ke surga dari depan mata kami, dan kami berpaling dalam duka. Waktu berpaling ternyata hanya untuk bertemu denganmu dalam hati kami. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka kita lah akan mencari Yesus, dan Yesus tidak bisa ada di mana-mana. Benar saudara ya. Kalau Anda mau ketemu Yesus, Anda yang harus ke Yerusalem. Kalau Yesus tinggalnya di sana. Kalau dia pindah ke California, saudara pun harus pergi ke California untuk berjumpa dengan Yesus. Itulah sebabnya dia berkata kepada Maria, jangan kamu pegang aku begitu erat, karena aku belum pergi kepada Bapa. Dan ketika dia naik ke surga kepada Bapa, dia mengirimkan penolong yang lain, sehingga kita mengalami keintiman yang paling intim. Karena Yesus sekarang ada di hati saudara, ada di hati saya. Kita punya kedekatan yang sangat dekat. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat bahwa Roh Kudus ini bukan kuasa, bukan sekedar kuasa atau tenaga yang keluar dari Allah seperti yang diajarkan oleh saksi Yehova. Saksi Yehova mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa yang keluar dari Allah. Tenaga aktif yang keluar dari Allah. Bukan saudara. Tapi Roh Kudus adalah pribadi. Amin saudara. Pribadi yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Dia berduka cita. Francis Chan mengatakan demikian. Saya yakin jika kita benar-benar mempedulikan kesedihan Roh Kudus, perkelahian, perceraian,
perpecahan dalam gereja akan berkurang. Mungkin penyebabnya bukanlah kurangnya iman, sehingga ada perpecahan, perceraian, percederaan, melainkan kurangnya perhatian kepada Roh Kudus. Dan dia berkata, saya berdoa satu hari nanti orang percaya akan mempedulikan kesedihan Roh Kudus daripada kesedihan mereka masing-masing. Harusnya kita lebih melihat kedukaan, kesedihan Roh Kudus daripada kesedihan kita masing-masing. Dan kalau kita menyadari itu, bahwa dia pribadi, saya yakin perceraian, pertikaian, perpecahan tidak terjadi. Bukan kurang iman loh, justru karena beriman. Dia emang cuma dia yang bisa bangun gereja. Imannya kencang, saudara. Kita juga bisa. Terus beneran bisa dibangun lebih gede, saudara-saudara. Makin sombong. Makanya lihat nih, di gereja ini penyertaan Tuhan besar. Di sana nggak ada. Gitu saudara. Ini Roh Kudus. Kira-kira Roh Kudus apa nggak berduka, apa nggak sedih kalau seperti itu? Kita cuma memikirkan kesedihan kita masing-masing. Hanya karena di pelayanan mungkin ada konflik. Kita merasa nggak dianggap. Kita cuma memikir kesedihan kita. Kita nggak memikir kedukaan dari kesedihan Roh Kudus. Dia pribadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya maka setiap kita harus membangun hubungan, relasi dengan dia. Dan kita pasti akan mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Yang setuju katakan amin. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia begitu agung, besar. Bahkan mungkin tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Karena dari itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap Anda datang ke gereja mendengarkan firman-Nya, Anda membutuhkan anugerah dan kasih karunia untuk bisa memahami, mengerti, dan mengalami Kristus. Amin saudara. Nanti kita buka Alkitab kita dan kita melihat Bapak Ibu bagaimana pribadinya dan perannya di dalam perjalanan hidup kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14, 16 sampai 17. Bapak Ibu silahkan baca. Nanti saya jelaskan. Amin. Ya. Atau mau saya yang baca, Bapak Ibu yang jelaskan. Mana saudara-saudara? Kadang-kadang jemaat ada yang keberatan loh. Ini pendeta gak mau capek nih, suruh kita baca gitu kan saudara ya. Makanya saya coba tawarkan kepada saudara. Saya yang baca atau saudara yang baca? Oh yang baca aja ya. Lebih repot menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Yuk ya baca Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Wow, amin saudara. Sebab dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes ini tentu ditulis oleh murid Yesus yang bernama Yohanes. Salah seorang murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Murid yang paling dekat. Bahkan dia suka tidur dan bersandar di dada Yesus. Begitu dekat. Jadi murid yang sangat akrab dengan Yesus. Tidak ada jarak dengan dia dan gurunya. Ada beberapa peristiwa-peristiwa penting di mana tidak semua murid diajak Yesus untuk menyaksikannya. Tapi Yohanes ini adalah orang yang selalu mendapatkan prioritas. Dia orang yang dikasihi Tuhan.
orang yang dicintai Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua pengalaman ini itu membuat Yohanes begitu dekat dengan Yesus. Dan sudah begitu dekat, dia menaruh semua hidupnya kepada Yesus. Dia mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Dia melihat bagaimana Yesus mengajar, Yesus melakukan mujizat, Yesus mengasihi orang berdosa. Jadi dia tahu bahwa dia tidak salah ketika ikut Yesus. Yesus dapat diandalkan. Tetapi saudara-saudara, Yesus menyampaikan sebuah kabar yang saya yakin itu membuat Yohanes dan murid-murid yang lain resah. Sebuah kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang bahkan dia memberitahu kepada mereka bahwa dia akan meninggalkan murid-murid. Dia akan kembali kepada Bapa. Saudara-saudara pasti panik, galau. Saudara-saudara yang pernah kehilangan orang tua, yang tadinya menjadi tulang punggung keluarga, semua pengharapan, kebanggaan saudara ada pada orang tua tersebut, tapi tiba-tiba meninggal. Bagaimana perasaan saudara? Dan perasaan seperti itulah yang kira-kira dialami oleh Yohanes, bahkan oleh murid-murid pada waktu itu. Karena mereka sudah meninggalkan semua untuk mengikut Yesus. Tapi baru saja mereka mengalami hal-hal yang indah dan Yesus akan meninggalkan mereka. Pasti mereka galau, saudara-saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup kita, itulah kehidupan saya dan saudara. Kita sebenarnya nggak bisa jalan sendiri. Kita selalu merasa aman kalau ada orang yang mendampingi kita, bersama dengan kita. Kita akan selalu merasa saudara-saudara punya sesuatu ketika apa? Ada orang yang bahkan mungkin lebih kuat, yang apa? Yang bersama dengan kita. Makanya saudara-saudara kalau saudara punya kenalan makin tinggi jabatannya, ya, jenderal, PD-nya itu lebih mantap. Ada polisi lampu merah, ya Pak, songong banget. Ada yang dampingin. Kita kalau nggak punya decking, kagak berani, saudara-saudara. Kagak ada yang mau diandalin. Jadi itu Petrus, murid-murid yang lain, wah. Makanya apa? Waktu Yesus bilang mau menderita disalib, Petrus paling reaktif. Gak boleh, jangan sampai hal itu terjadi padamu. Tapi Yesus bilang apa? Engkau iblis, coba luar biasa saudara. Coba ada pendeta bilang sama jemaatnya, iblis, kabur tuh jemaat saudara. Yesus gak main-main loh. Karena apa? Mereka cuma mikirinkan kepentingannya. Mereka gak melihat rancangan Tuhan yang besar. Dalam suasana seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji yang kita baca tadi, yang dikatakan Yesus, dan dimulai dengan perkataan jangan gelisah hatimu. Nah, itu menunjukkan kegelisahan, langsung Tuhan tahu. Pasti mereka ini galau nih, mau ditinggalkan. Makanya Yesus berkata jangan gelisah hatimu. Yesus berjanji saat dia tidak lagi bersama-sama dengan murid-murid, dia akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dan dikatakan dia akan mendampingi mereka. Dan dia adalah Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengajaran tentang Roh Kudus itu pengajaran yang penting dalam gereja Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tahu saudara bagaimana Allah Tritunggal bekerja
Allah Bapa merancangkan, Allah Anak mengeksekusi, Allah Roh Kudus memastikan apa yang Yesus lakukan terjadi dalam kehidupan saudara. Itu sebuah rangkaian yang tidak terputus Bapak Ibu. Allah merancang segala sesuatu. Yesus mengeksekusi apa yang dirancangkan oleh Sang Bapa, dan Roh Kudus memastikan apa yang Yesus sudah selesaikan tergenapi dalam hidup saudara. Di kayu salib dia berkata sudah selesai, dan Roh Kudus akan mendampingi saudara untuk apa? Benar-benar memastikan apa yang Yesus sudah kerjakan itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Ketika Yesus berkata, Bapa ampunilah, Roh Kudus memastikan engkau juga bisa mengampuni orang lain seperti Bapamu yang di surga. Tentu dalam hidup ini Bapak Ibu, ada begitu banyak hal yang kita alami yang sering membuat kita susah, gelisah, takut. Ada saja persoalan-persoalan yang terjadi. Itulah sebabnya Tuhan gak mau membiarkan kita berjalan sendiri. Dia menghadirkan Roh Kudus bagi kita. Dan kalau kita lihat Alkitab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kebenaran yang perlu kita pahami tentang pribadi dan peran Roh Kudus dari janji Yesus itu. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Seorang penolong yang lain. Seorang ini menunjuk apa? Pribadi, seorang. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sering katakan bahwa setiap saya khotbah, pembicara khotbah di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, kami tidak sedang menyampaikan sebuah isme, sebuah faham, sebuah teori. Bukan, kami sedang menunjukkan satu pribadi Bapak Ibu. Amin saudara. Bukan, ini bukan faham. Seperti mungkin orang punya faham-faham tertentu, bukan. Ini pribadi Kristus, pribadi Roh Kudus, pribadi Allah ditunjukkan di tengah-tengah kita. Yesus menggunakan kata penolong yang lain untuk menunjukkan pribadi yang lain. Yang natur hakikatnya sama dengan Dia. Jadi kalau ada yang bilang Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu cuma kuasa yang keluar dari Allah, salah. Bahkan ada lagi yang bilang bahwa Yesus itu ciptaan Allah, salah Bapak Ibu. Sekarang ini kan makin banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Saya baru pulang dari Bali 1 minggu yang kemarin, 10 hari di Bali. 10 hari Bapak Ibu belajar. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Belajar tentang hal-hal yang doktrin, kekristenan. Supaya solid, supaya kokoh, supaya kuat. Oh, dan itu menarik sekali. Menarik sekali. Ada 33 sinode. 33 sinode. Bisa duduk sama-sama. Belajar. Indah sekali. Dulu orang pikir kita bisa bersatu dalam doa. Ternyata enggak juga kan. Doanya orang Protestan sama doanya kita beda. Kalau kita ikut doa mereka ngantuk kita. Gini-gini karena apa? Nggak ada dinamikanya. Tapi kalau mereka ikut cara doa kita, jantungan mereka. Kami cabut, kami ikat, kami tolak gitu. Saudara kan? Waduh, ya. Nggak kuat gua kalau doa sama orang karismatik. Nggak bisa. Paling nanti bersatunya waktu dipoto. Gitu kan saudara kan. Itu lihat di TikTok kan ribut tuh saudara kan. Tapi hebat loh. Saya sampai ngobrol sama teman-teman. 33 sinode. Bisa duduk sama-sama. Dari apa? Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Dari orang-orang apa? Orang-orang Calvin, orang-orang Armenian. Orang-orang yang dikatakan apa? Pantekosta. Orang-orang apa? Karismatik. Orang-orang apa? Gereja-gereja reform duduk sama-sama. Untuk apa? Melihat ini satu hal yang penting. Supaya kita tidak hanya menampilkan fenomena-fenomena. Dan kita tidak hanya menjawab fenomena-fenomena yang lahir. Tapi sungguh-sungguh kembali
untuk melihat hal-hal yang basic dalam kekristenan, untuk mengokohkan iman kita semua sehingga apa? Tidak mudah diombang-ambingkan. Tapi jemaatnya banyak loh Pak. Orang bilang begitu. Paulus bilang apa ya? Sekalipun malaikat yang datang. Tapi kalau dia memberitakan sesuatu yang lain, terkutuklah dia. Malaikat loh. Kita kan senang kali udah ketemu malaikat kan saudara kan ya kan. Saya naik Pak di bawah Tuhan ke surga. Ada 20 malaikat yang mendampingi saya. Oke, kamu ngajarinnya sesat, benar, Alkitabiah? Atau ngajarinya sesuai dengan apa? Apa yang kamu tahu. Bukan apa yang Alkitab kasih tahu buat kamu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa Roh Kudus, Dia adalah Allah itu sendiri. Itulah sebabnya sebagai Allah, Roh Kudus itu maha kuasa. Amin. Maha tahu, maha hadir. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia ada ketika dunia dijadikan. Roh Allah melayang-layang, ada Bapak Ibu. Dalam Kejadian 1 ayat 2 jelas dikatakan. Jadi ketika dia berkata roh penolong yang lain, Yesus sedang menegaskan kepada murid-murid agar mereka tidak perlu takut akan masa depan, karena Yesus yang pergi meninggalkan mereka. Tetapi ada pribadi yang lain yang sama seperti dia, yaitu Roh Kudus yang adalah Allah yang akan menyertai mereka. Kalau selama ini mereka aman bersama Yesus, Yesus bilang begini, kalau selama ini kamu aman bersama aku, sama bersama Roh Kudus, kamu juga aman. Dan tentu ini sebuah hal yang indah Bapak Ibu, bahwa ada yang menyertai kita selama-lamanya. Tahu Bapak Ibu ya, selama-lamanya berapa lama Bapak Ibu selama-lamanya? 1 tahun? 2 tahun? Terus. Tidak ada selesainya, selama-lamanya. Selama Anda ada di dunia ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Bahkan bukan cuma menyertai, diam di dalam. Itulah sebabnya tulisan Paulus kalau Anda baca, ada 216 kali kalau saya tidak salah. Di dalam dia, di dalam dia, di dalam dia. Untuk menegaskan bahwa di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Kalau Anda bandingkan dengan kitab Perjanjian Lama ya, bagaimana Roh Kudus, dan biasanya dikatakan hinggap. Jadi kalau orang Perjanjian Lama, Roh Kudus itu saudara-saudara datang dan pergi. Ketika seseorang diurapi maka Roh Kudus datang, tapi ketika seseorang jatuh dalam dosa, Roh Kudus pergi. Kita tahu ada beberapa contoh di Alkitab, di Perjanjian Lama. Saul ketika diurapi, tapi Roh Kudus akhirnya meninggalkan Saul. Betul Bapak Ibu ya. Simson, seorang Nasir Allah, tapi akhirnya Roh Kudus juga pergi meninggalkan dia. Ada sebuah kesan di sana bahwa ketika seseorang menyelesaikan tugasnya atau ketika seseorang mengikuti aturan main dari Allah, maka Roh Kudus itu bersama mereka. Tapi ketika mereka gagal, Roh Kudus meninggalkan mereka. Sedangkan kalimat Yesus, janji Yesus dalam Yohanes, terlihat bahwa Roh Kudus itu akan tinggal permanen dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Ia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Artinya apa? Kita tidak akan terpisahkan
dari Dia. Itulah sebab sekali lagi Anda mengalami keintiman yang paling dalam. Karena Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Saudara kayaknya gak yakin ya. Karena apa? Kita ini sudah terlalu banyak dicekokin dengan agama. Bahwa kamu harus begini supaya Tuhan berkenan kepadamu. Apa yang Anda bisa lakukan untuk bikin Tuhan berkenan? Gak ada. Kita semua orang-orang yang apa? Bahkan dikatakan kita lebih jahat daripada yang kita kira. Kita lebih berdosa daripada yang kita sangka. Tapi kita lebih dikasihi daripada yang kita duga. Amin saudara. Apa yang bikin Anda bisa berkenan? Ada. Yang buat kita berkenan cuma apa? Karena perbuatan Tuhan. Anda dibenarkan. Tahu dibenarkan Bapak Ibu? Kata kerja pasif. Anda diam, ditabrak. Bukan Anda yang nabrak. Anda ditabrak. Anda dibenarkan oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Kita, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam surat-surat Rasul Paulus ini jelas sekali dikatakan bagaimana Roh Kudus itu diam di dalam kita. Meneguhkan kita bersama-sama dengan kita. Dan kalau Anda lihat di perjanjian baru, soal pengurapan, itu sedikit sekali. Beda dengan perjanjian lama. Ini diurapi. Perjanjian baru itu jarang. Coba, kenapa saudara-saudara? Karena bukan berarti gak perlu saudara-saudara ya. Kita masih doa pengurapan, minta diurapi. Tapi Anda harus melihat dengan kacamata yang benar. Jangan seolah-olah kalau diurapi, Roh Kudusnya turun lagi. Terus Anda tiba-tiba lupa saudara-saudara ya, berdoa, Roh Kudus pergi. Maka minggu pertama kita datang lagi untuk apa? Diurapi supaya Roh Kudus singgah lagi. No. Karena itulah disebut Kristus yang diurapi. Karena Yesus sudah melakukan semua hal untuk kita semua. Sehingga dalam Kristus kita menerima pengurapan. Amin saudara. Setiap saya berdoa dan minta Tuhan urapi saya. Kacamatanya benar. Itu menunjukkan bahwa saya tidak sanggup tanpa anugerah Tuhan. Itu menunjukkan bahwa saya ini bukan apa-apa. Karena ada orang saudara-saudara candu pengurapan, jadi dia candu juga siapa yang doain. Kalau yang doain wakil gembala, kurang serak dia. Apalagi kalau yang doain PDP, wah kurang serak. Pengurapannya kurang kencang Pak, kurang kencang. Coba. Ya. Kalau itu gembala yang doain, terasa Pak, sampai ke sumsum. La ilah saudara-saudara. Ini pernah ini pengalaman teman saya itu di sekolah teologi Petamburan. Siapa yang mau diurapi? Mau ada pendeta dari luar negeri, pendeta bule. Kan kalau pendeta bule kan banyak yang mau diurapi saudara-saudara. Kalau pendeta lokal biasa agak jarang yang mau diurapi Bapak. Ini datang rame-rame itu mahasiswa. Terus itu pendeta bule minta tolonglah kita senior-senior bantu doain lah gitu kan saudara-saudara ya. Ya bantu doain. Udah teman saya yang udah begini dia. Semangat banget dia. Tiba-tiba yang tumpang tangan ternyata bukan si bule. Pas dia dengar suaranya agak lain. Pas dia buka mata satu, lu katanya, pulang dia saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara jangan cari-cari lagi pengurapan. Yang disuruh cari itu jiwa. Pengurapan dicari-cari. Orang yang Kristus yang diurapi ada bersama kita. Amin saudara. Ya, ada orang itu sampai ngejar Bapak Ibu, sampai pendeta yang katanya pengurapannya kuat Pak. Sampai pergi ke kota A, ke kota B untuk urapan. Akhirnya hidupnya urakan saudara-saudara coba. Ini saya gak mengada-ngada loh ya. Saya 2 minggu lalu baru ketemu satu gereja yang bertobat. Bertobat bener. Dulu dikit-dikit saudara-saudara apa. Pengudusan dicipratin. Dia bilang Pak kita udah kayak orang bodoh. Dia bilang. Itu 10 orang pemimpin yang ngobrol sama saya.
Saya kalau sebut saudara pasti tahu. Pasti tahu. Tokoh mana yang mereka ikutin. Karena apa? Pengurapannya kuat, Pak. Saudara-saudara jangan cari-cari pengurapan. Kristus ada bersama dengan kita. Yang disuruh cari itu apa? Jiwa. Malas cari jiwa, pengurapan mulu dicari. Saudara. Amin saudara. Itulah sebabnya Yesus disebut yang diurapi. Karena siapa yang ada dalam Kristus, kita menerima pengurapan yang sempurna di dalam Kristus. Amin saudara. Ya. Dan biasanya pengurapan pun dipakai untuk tugas-tugas tertentu. Pengangkatan seorang menjadi diaken itu dipakai. Ya. Jadi sebenarnya nggak seperti sekarang. Maaf ya, air minum diurapi. Itu di TikTok tuh ada pendeta, air minum suruh bawa jemaat. Lama-lama udah kayak perdukunan juga nih gereja saya pikir. Diurapi. Ibu bawa ke rumah. Minyak urapan di botol-botolin. Ya, bayangin dibeli 25.000 bimoli jadi minyak urapan mahal loh saudara-saudara. Tuh, makanya saudara itu jangan suka yang aneh-aneh begitu tuh. Ya. Udah diurapi kena ciprat, udah kayak kesurupan saudara kan. Saya kadang-kadang lihat orang Kristen itu aduh, seolah-olah Kristus itu gak berkuasa. Roh Kudus gak berkuasa sehingga perlu ditambah tuh. Seperti apa yang Paulus marah itu di Galatia itu. Tambah plus yang lain plus ini. Kalau yang sempurna Anda tambah-tambahin jadi gak sempurna tahu. Halo? Ya, yang udah selesai sempurna dikerjakan Kristus terus Anda tambah-tambahin jadi gak sempurna. Coba gambarnya Mona Lisa yang udah bagus terus Anda tambah-tambahin biar makin bagus. Enggak, makin jelek saudara. Yesus sudah selesai sempurna. Terus kita mau nambah-nambahin. Bukankah ini satu hal yang indah bahwa Roh Kudus itu diam dalam hidup saudara. Tidak pernah meninggalkan saudara. Mendampingi saudara. Dan memang hanya Roh Kuduslah yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Semua orang, siapapun dia, yang paling dekat pun satu saat akan meninggalkan saudara. Satu-satunya rohnya tidak akan pernah meninggalkan saudara. Harusnya kita ditinggalkan oleh Bapa karena dosa kita. Tapi Yesus di kayu salib berteriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Supaya saudara yang harusnya ditinggalkan tidak pernah ditinggalkan oleh karena perbuatan Kristus. Itulah sebabnya saya katakan Roh Kudus itu selalu menunjuk kepada apa yang Kristus sudah lakukan. Dia nggak jalan sendiri. Yesus taat tapi ditinggalkan. Seolah-olah kadang-kadang kita bilang, Tuhan aku kurang apa Tuhan? Aku kan udah setia, aku kan sudah melayani, aku kan sudah ini. Ketika kita ngalahin penderitaan dan pergumulan, seolah-olah kita merasakan, kok Tuhan gak bi, kok Tuhan bilang. Yesus taat sampai mati. Tapi ditinggalkan Bapa. Supaya saudara tahu Anda tidak pernah ditinggalkan. Karena semua jalan sulit dialami Yesus. Supaya dia ada bersama-sama dengan saudara. Yang kedua, cepat ya saudara-saudara ya. Roh Kudus itu adalah penolong kita. Dia tadi menyertai kita, ada di dalam kita, bersama dengan kita. Dan dia Allah. Dia bukan kuasa Allah, dia Allah. Dia pribadi. Yang sama seperti Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Dengan peran yang berbeda. Dan Roh Kudus juga disebut sebagai penolong. Sama seperti Yesus seolah-olah berkata begini, dengar, sama seperti aku menolong kamu, selama ini aku tolongin kamu. Maka Roh Kudus juga akan menolong kamu dalam semua pergumulan dan kesulitan hidupmu.
Dia bukan cuma saudara-saudara apa? Menyertai. Tapi dia menolong. Kalau ada orang yang kuat, tapi dia nggak buat apa-apa. Dia pasif. Yang nggak ada artinya Bapak Ibu. Dia cuma menyertai doang. Anda jatuh cuma dia. Cuma menyertai. Yesus enggak, Roh Kudus enggak. Dia bukan cuma menyertai, dia nolong. Saat Anda jatuh, tidak dibiarkan tergeletak. Dia nolong saudara. Saat Anda penuh pertanyaan tentang iman, Anda ragu tentang apa? Imanmu. Dia nolong. Untuk apa? Meneguhkan kembali iman yang rapuh itu. Karena apa? Karena dia kuat. Bukan karena kita kuat, karena dia kuat. Sehingga kita ditopang oleh kekuatan Tuhan. Parakletos, penolong. Dia berjalan bersama dengan kita, dia menolong kita. Bahkan dia disebut sebagai apa? Konselor yang menasehati kita. Mengarahkan hidup murid-murid. Dia juga penghibur. Memberi rasa aman. Amin saudara. Sehingga Anda aman bukan karena keadaan yang aman. Tapi karena Roh Kudus dalam diri saudara. Rumah belum aman. Belum. Mertua masih ada, belum aman saudara. Karena saya rasanya gak aman loh Pak kalau ada mertua. Ya, tapi Anda bisa tenang, aman karena apa? Ada Roh Kudus. Amin saudara. Hei mertua-mertua, ini gak adil nanti gue diomeli mertua-mertua lagi ya. Engkau aman walaupun ada menantumu itu ya. Yang mungkin menyebalkan. Hei hamba-hamba Tuhan, kau aman. Walaupun ada jemaat yang mungkin ya, yang agak suka nanduk-nanduk. Diusir nggak bisa, namanya jemaat. Kalau udah hati sih, oh Tuhan, panggillah ini orang gitu kan saudara. Ini yang ngomong gembala loh ya, saya alami juga. Ya, tapi saya bisa aman. Amin saudara, karena ada Roh Kudus. Dia masih ada, masih rese, masih. Kita udah doa Tuhan jamah mulutnya. Ya begitu juga mulutnya terus saudara. Ya. Tapi ternyata Tuhan jamah hati kita. Amin saudara. Nah, kita sering kan suruh Tuhan jamah orang kan saudara-saudara ya. Tuhan jamah mulut mertua saya Tuhan. Ubah Tuhan mulut mertua saya. Ternyata yang perlu dijamah hati kita ternyata. Padahal ada Roh Kudus memberi apa? Penghiburan. Amin. Memberi ketenangan. Sehingga kalaupun kita tadinya aman, ada zona nyaman, terus keluar. Gak nyaman, saya jadi ingat teman saya. Itu pendeta suruh doain saya. Kamu harus berani keluar dari zona nyamanmu. Orang masuk aja belum Pak, katanya saudara-saudara ya kan. Gue disuruh keluar gitu kan saudara. Sampai sekarang aja belum aman ini gitu kan saudara. Disuruh keluar dari zona nyaman katanya gitu saudara ya. Kadang-kadang Tuhan mengobrak-abrikan keadaan kita sehingga tadinya aman, jadi gak aman. Amin saudara ya. Tapi apa? Ada ketenangan di hati kita semua. Amin saudara. Sehingga apa? Persoalan terbesar itu bukan orang lain. Ingat itu. Bukan. Kita, hati kita. Amin. Dari dalam hati mulah dikatakan timbul segala. Makanya Roh Kudus itu di dalam. Supaya apa? Dia bekerja memperbaharui hidup kita. Persoalannya kan begini saudara, kita pikir masalahnya itu di luar dan menyelesaikannya kita perlu dari dalam. Saya harus semangat, saya harus kuat, saya harus bisa. Salah. Masalahnya itu di dalam diri saudara dan perlu Roh Kudus, perlu Tuhan masuk dalam hati saudara yang sudah ada itu untuk apa? Memulihkan hidup saudara. Amin. Masalah terbesar saya itu bukan anak saya. Saya marah sama anak saya. Tapi kenapa saya marah? Ternyata masalahnya di hati saya. Saya merasa kurang dihargai dia. Dan akhirnya karena saya memberhalakan penghargaan. Karena kamu gak tahu bapakmu ini khotbah di mana-mana dihargain orang. Ketika anak saya gak menghargai saya marah. Marah itu cuma dosa yang terlihat. Dosa yang tersembunyi di hati saya. Saya senang pengakuan. Saya senang penghargaan. Dan Tuhan ingatkan sama saya,
Kalau kamu memberhalakan itu, anakmu nanti akan jadi korban di altar pengakuanmu. Wah, baru saya ngerti, iya Tuhan ya. Akhirnya saya aman dan tenang. Karena masalahnya bukan anak saya. Sehingga saya pun bisa ngobrol dengan anak saya. Yang tadinya saya anggap musuh. Karena dia gak ngerti saya. Kamu gak menghargai saya. Sekarang saya melihat bahwa dia adalah orang yang harus saya muridkan. Saya bimbing. Karena apa? Ada Roh Kudus yang memberi ketenangan di hati saya. Kamu mau cari penghargaan apa sih? Emang kamu berharga? Enggak. Aku aja yang sangat berharga rela. Oh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Amin saudara. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Sekali lagi Bapak Ibu, yang terakhir ya. Saya tahu kata-kata terakhir ini sangat menguatkan ya. Banyak jemaat-jemaat ya. Poin 1, 2, 3 dia belum dikuatkan. Pas dengar kata terakhir ada kekuatan yang baru. Saudara-saudara. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Jadi peran Roh Kudus juga, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita adalah apa? Untuk apa? Memperbaharui hal-hal yang belum benar dalam kehidupan kita. Kita sudah dibenarkan, ya. Tapi ada pengudusan yang terus Tuhan kerjakan. Pembenaran itu karya Kristus. Pengudusan itu juga karya Kristus bersama kita. Amin. Dia yang memulainya, dia menyertai saudara, dia sampai akhir juga ada. Jangan ada orang ngajarnya begini, kamu kan sudah diselamatkan, udah sekarang kerjakan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus berdisiplin, kamu harus... Gak salah sih harus disiplin, iyalah. Gak salah sih harus doa, iya dong. Tapi kalau kita berdoa supaya apa? Mempertahankan ini. Siapa kita saudara-saudara? Saya selalu ingatkan sama jemaat, Tuhan yang sama yang menyelamatkan kamu itu. Tuhan juga yang sama yang ada dalam menguduskan hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Sehingga roh kebenaran itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menuntun kita kepada kecintaan akan firman Tuhan. Kita tidak lihat lagi firman Tuhan itu sebagai tuntutan. Tapi sebagai tuntunan. Bangsa Israel keluar dulu dari Mesir, baru dikasih firman di tengah jalan. Kalau dikasih di awal jadi tuntutan, gak ada yang bisa keluar dari Mesir. Anda semua diselamatkan, kalau dikasih dulu semua syarat, gak ada yang bisa lolos. Benar gak Bapak Ibu? Saya selalu ingatkan ya sama para pelayannya, kalau ada ketentuan-ketentuan di dalam pelayanan, jangan kau anggap itu tuntutan. Itu lihatlah sebagai tuntunan supaya gereja ini berjalan dengan baik. Harus doa, harus puasa, harus ini. Jangan lihat itu Taurat tuntunan yang menjadi berat. Oh menuntun supaya hidupmu itu makin dikuduskan dalam kasih karunia Tuhan. Kasih perpuluhan jangan karena tuntutan. Kau lihat firman itu menuntun hidupmu supaya apa? Engkau lepas dari roh cinta akan uang sehingga engkau memberi kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberi. Kalau engkau tahu firman itu sebagai tuntunan, engkau tidak memberi karena transaksional. Engkau tidak memberi karena engkau cinta dirimu. Harus dipakai dulu kitab Maliaki. Kalau udah belalang agak takutlah kau. Belalang, akhirnya kau pelajari semua jenis belalang. Naik mobil ada belalang, perpuluhan udah bayar belum? Gitu coba saudara. Masa sampai begitu? Karena apa? Terus kau dengar lagi pendeta di TikTok sana kan, yang satu begini, yang satu begitu. Bilang nggak perlu perpuluhan. Di sebelah gereja kami ada persis Bapak Ibu ya, beda blok ada gereja. Pendetanya di TikTok kencang banget. Di gereja ini Bapak Ibu tidak ada perpuluhan. Coba kan jadi yang sini legalis ngajarin perpuluhan dengan nakut-nakutin, yang ini nggak ada perpuluhan, antinomian, orang hyper grace. Coba, ini kan dua masalah nih. Tapi kalau Anda ditunjukkan kebenaran Kristus, itu yang mengubah hatimu, itu yang memperubah hidupmu, sehingga kau membawa sesuatu kepada Tuhan. Bukan karena apa? Bukan karena untuk mendapatkan, bukan karena takut, bukan. Bahkan engkau tidak membawa kepada Tuhan, bukan karena apa? Hanya karena engkau pelit, engkau punya sebuah roh memberhalakan apa? Uang. Ini dua-dua harus dimerdekakan oleh kebenaran. Amin saudara. Sehingga saudara itu berdiri pada titik yang tepat. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia kebenaran itu sendiri.
Makanya dikatakan, tapi apabila datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Bukan cuma satu roh kebenaran, seluruh kebenaran. Murid-murid yang masih tinggal di dunia yang penuh dengan dosa, di dunia yang sudah kacau, di dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak lagi seperti yang Tuhan maksudkan. Tuhan atur semua, tadinya teratur, Pak. Kalau kamu benar, kamu menerima ini. Kalau kamu ini aturannya ada. Tapi kacau karena dosa. Sehingga sampai si Salomo pun bergumul, kok ada orang baik ya, baik seumur hidupnya tapi cepat mati muda. Ya kan? Tapi ada orang jahat, kita pikirkan, ya lah Pak, kalau orang baik itu kan udah masuk surga dia. Orang jahat itu supaya dia bertobat. Tapi Salomo bilang begini, ada orang jahat sampai dia mati. Gak bertobat-tobat juga saudara ya. Tapi apa? Panjang umurnya. Sehingga kita itu gak jadi bingung. Seperti di Alkitab itu banyak kan kebingungan. Ini kemalangan kata Salomo, ada orang yang takut Tuhan, tapi hidupnya penuh kemalangan. Ada orang yang gak pernah takut Tuhan, hidupnya baik-baik aja. Nah disitulah perlu firman Tuhan. Amin. Sehingga apa? Hidup saudara itu ditolong. Ada seorang istri saudara-saudara ya, itu suaminya baru keluar dari rumah aja, udah dimonitor, monitor. Ya, kijang 1, kijang 2 ya saudara ya. Sampai itu suaminya stres. Dia bilang, bini saya ini Pak, tar telepon. Saya tanya dia, kenapa kau begitu? Ya kan Pak, kata orang kan, nah ini kata orang, gak kata firman. Suami itu kan kalau gak diambil Tuhan, diambil perempuan lain. Gitu, coba saudara ya kan. Nah itu, makanya jangan kebanyakan nge-scroll TikTok lama banget. Baca Alkitab baru 15 menit udah kesemutan. 30 menit kecoaan, lebih gede dikit dari semut saudara kan. Scroll TikTok. Terus dengarin tuh semua. Ini pendengaran. Pintu masuknya di situ. Sementara dikasih ayat oleh gereja, dikirim hamba Tuhan, kita anggap enggak di sini. Di Ciledug. Oh ini Ciledug ya? Oh enggak ya, Geraha Bintaro ya? Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Ini ayat terakhir ya. Ayat terakhir. Pendeta itu harus pintar juga ya. Ada sebuah nubuatan yang dituliskan oleh Yesaya. Dia katakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu ada berlaku keadilan, dan di kebun-kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan, ada rumusan di situ. Rumusan janji dalam nubuat tersebut bahwa damai sejahtera, ketenangan, ketentraman adalah hasil dari kebenaran. Dan dikatakan dari atas ini bicara Roh Kudus. Dicurahkan. Dan nubuatan ini berlaku buat saudara dan saya. Saudara ingin hidup damai sejahtera? Saudara ingin hidup tenang, tentram? Hiduplah dalam kebenaran. Aminnya mulai sepi. Saya tahu. Ya, masalahnya saudara yakin bisa hidup dalam kebenaran. Karena dia harus 100% sempurna. Gak bisa 0,1 salah, gak bisa. Dan kalau kita kira-kira melakukan kebenaran, ada gak yang yakin dia itu benar sempurna? Ada di antara saudara yang yakin Anda benar sempurna? Gak ada.
Makanya tadi ketika saya tanya siapa yang mau damai, siapa yang mau tentram, siapa yang mau tenang. Amin. Syaratnya kebenaran agak redup saudara-saudara. Karena kita sadar di hati kecil kita sadar kita bukan orang yang benar. Di hati kecil kita sadar ada hal-hal yang salah yang kita lakukan dalam hidup ini. Saat Anda baik pun, ini makanya Kristen progresif yang bilang kebaikan Anda pun penuh motif. Itu ada tujuan-tujuannya terselubung itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara bisa tenang. Karena ada kabar baik buat saya dan saudara. Yesus berkata, aku jalan kebenaran. Aku yang benar, tapi dijadikan bersalah. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Supaya kebenarannya diimputasikan, ditaruhkan, disuntikkan atas hidup saya yang berdosa ini. Sehingga ketika saya berdiri di hadapan Allah, Yesus dia naik ke surga menjadi pembela. Dan dia berdiri menutupi semua dosa saya. Kebenaran Kristus. Makanya dikatakan salib itu bicara apa? Pergantian Bapak Ibu. Setiap Anda lihat salib, saya berdoa supaya salib itu makin besar di hati dan hidup saudara. Hanya salib yang makin besarlah yang membuat Anda sadar bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Tapi kebenaran Kristus ditaruhkan buat saya dan saudara. Dan kebenaran itulah yang menopang saya, memampukan saya. Sehingga saya belajar taat. Saya taat bukan untuk diselamatkan. Ketaatan itu bukan jasa. Usaha saya taat itu bukan jasa untuk mendapatkan keselamatan. Tapi saya taat karena ada Kristus sang kebenaran yang menopang saya. Saya diperbaharui. Saya orang yang emosional Bapak Ibu. Saudara boleh tanya istri saya. Saudara tahu, beberapa tahu istri saya. Tapi bagaimana kebenaran Kristus saya taruh di hati saya. Itu mempertobatkan saya. Karena apa saudara-saudara? Karena sang kebenaran itu Yesus. Dia berkuasa. Amin. Kita enggak berkuasa. Sehingga disitulah kita bisa melihat Bapak Ibu. Roh Kudus sekarang secara aktif menuntun kita hidup dalam kebenaran. Amin. Sehingga saat Anda salah, hati Anda. Kekristenan itu bukan bicara modifikasi perilaku, bukan. Dia pertobatan hati. Karena sumbernya di hati. Amin. Hati kita lah, disitulah Roh Kudus bekerja. Hati itu bukan seperti pengertian yang dianggap oleh ilmu kesehatan. Bukan, hati itu dalam pemahaman Alkitab. Orang-orang Yahudi memahami hati sebagai apa? Sebagai pusat kehidupan. Karena hati kita menginginilah. Sehingga kehendak memilih, pikiran membenarkan, tubuh melakukan. Saya ulang-ulangi kan waktu itu di sini itu. Karena Anda cinta sesuatu, sehingga kehendak Anda memilih itu. Pikiran Anda membenarkan pilihan itu. Tubuh Anda melakukan itu karena hati kita. Itulah sebabnya hati kita perlu terus diperbaharui oleh kebenaran. Sehingga cinta kita ini bukan lagi cinta dunia, tapi terus dibaharui kepada cinta Kristus. Karena Anda digerakkan oleh apa yang ada di hati Anda. Makanya dikatakan jagalah hatimu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sekarang bisa hidup tenang, damai sejahtera, bukan karena kebenaran kita. Seorang majelis gereja, dia bertanya sama saya, takut mati Pak. Kenapa? Saya udah benar belum ya? Karena saya masih merasa kurang. Kalau Anda pakai kebenaran Anda gak akan bisa selesai. Akan selalu kurang, karena memang kita gak bisa benar. Karena itulah kita dibenarkan. Dan Roh Kudus terus mempertobatkan kita. Amin saudara. Saya berdoa
Supaya bukan hanya doa 10 malam, tapi Anda bisa melihat Roh Kudus itu adalah pribadi yang tinggal dalam hidup Anda. Dan dia setiap hari menguasai Anda. Sehingga hidup kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.